Halo, perkenalkan nama saya Andres dari kelas 3D Pemasaran. NPM saya 1200256, mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan tentang market. Market atau pasar ini terdiri dari people atau place. Place atau tempat. Yang dimaksud pasar itu merupakan suatu tempat yang memfasilitasi adanya pertukaran dan transaksi jual beli dan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama virtual atau yang berupa tempat seperti pasar tradisional. Yang kedua virtual atau seperti kita berbelanja online. Sedangkan ahli marketing menyampaikan bahwa market itu bisa saja sebagai people atau orang, yang maksud sekumpulan orang atau calon pembeli yang aktual dan potensial. Selanjutnya ada berbagai jenis-jenis pasar. Menurut Kotler ada 5 jenis pasar, yaitu yang pertama consumer market atau pasar konsumer. Yang kedua researcher market atau pasar sumber daya produksi. Yang ketiga producer market atau pasar produser. Yang keempat intermediary market atau pasar perantara. Yang kelima government market atau pasar pemerintah. Masih di jenis-jenis pasar, kita sebagai konsumen akan membeli suatu produk ke pasar perantara. Berarti kita harus punya uang atau penghasilan dari hasil kerja atau punya usaha sendiri, dan kita juga bisa bekerja di researcher market, producer market, atau marketing market. Misalnya kita bekerja di researcher market atau bekerja di sumber daya produksi pasti menghasilkan sesuatu. Contohnya memproduksi mesin yang diperlakukan oleh manufaktur. Kemudian researcher tadi akan dibutuhkan consumer market itu. Contohnya perusahaan manufaktur. Selanjutnya researcher yang tadi dilakukan proses menjadi output berupa barang dan jasa atau good. Selanjutnya setelah produk jadi, siapa yang akan memasarkan? Tadi contohnya perusahaan manufaktur ini bisa menjual produknya secara langsung atau melalui intermedia market. Selanjutnya, kenapa semua pasar terhubung dengan government market atau pemerintah? Yang dimaksud di sini pemerintah berperan sebagai penampung pajak atau menampung pajak dari masing-masing market untuk memfasilitasi market, juga seperti infrastruktur atau pelayanan informasi dan lain-lain. Selanjutnya ada marketplace, yang dimaksud pasar yang ada tempat fisiknya seperti toko tempat kita belanja. Marketplace maksudnya pasar ini bersifat digital, seperti kita belanja di internet. Bisa jadi toko itu ada fisiknya dan juga ada online-nya. Mass market yang dimaksud yaitu ruang pasar yang menyediakan seluruh produk yang berkaitan dengan yang kita inginkan. Tapi yang dimaksud student tiara dari pemahaman bukunya Kotler, method market ini cenderung adanya di online. Implementasi konsep AIDA. 1. Anwar Max Target Market.
Arwar yang dimaksud menciptakan kesadaran pada sebuah brand dan produk atau jasa yang dijual. 2. Intercept make target market. Intercept yang dimaksud mempertahankan minat yang telah diberikan oleh calon pembeli. 3. Desire make target have desire yang dimaksud proses ketika emosi mulai masuk untuk melakukan pendekatan secara emosional. Yang terakhir keempat, action make target take action yang dimaksud aksi di mana pembeli telah memutuskan untuk membeli suatu produk. Marketing management yang pertama ada people atau orang, ini yang dimaksud SDM-nya. Yang kedua ada grouping atau pengelompokan. Yang ketiga ada costing atau pemilihan. Masih di marketing management. Marketing management atau manajemen pemasaran adalah analisis, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan pembangunan dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Bye-bye.